Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama aku di channel Tami Warawiri. Kadang hal terbaik untuk menenangkan pikiran adalah kembali ke alam. Dan di Bogor ada dua permata hijau yang wajib dikunjungi, yaitu Bukit Daulong dan Bukit Silala Bojongkoneng Bogor. Dalam video ini kita akan menelusuri keduanya, menikmati setiap view dan merasakan kesejukan udaranya. Dan aku akan sharing juga pengalaman naik dari basecamp Cibingbin, plus semua detail praktisnya, mulai dari tiket masuk 20.000 sampai parkir motor 10.000. Duduk manis dan nikmati perjalanan virtual aku kali ini ya teman-teman. Untuk sekarang posisi kakak ada di basecamp Via Cibingbin. Nah, untuk jalan rutenya itu kakak ntar ngikutin garis putih ini, nanti lewatin dulu dua jalan Tanyakan Coran, nanti ketemu Poseker. Nah, Poseker ini posisinya itu di kanan. Ntar di sini ada gapura, namanya itu pos pendakian Puncak Silala dan Bukit Daulong. Ntar di sini ada pengecekan tiket. Jadi kakak tinggal kasih aja tiket ininya. Nah, apabila udah dicek, jaraknya itu dari pos pendakian ke pos 1 itu sekitar 15 menit, dari pos 1 ke pos 2 ini sekitar 10 menitan. Nah, dari pos 2 ini kita ada dua rute nih. Kakak boleh pilih kiri ataupun kanan. Ntar di sini itu ada tanda panah jalur 1 sama jalur 2 kan ya. Kalau misalkan kakak suka ada rintangannya itu ke jalur 2 ke kiri ke Ranu Gede. Tapi kalau misalkan kakak agak suka ada rintangannya itu ke kanan ke jalur 1 ke Tanjakan Aki-Aki. Untuk tujuan utamanya sama ke Puncak Silala dulu. Cuman untuk rute beda. Kalau yang ini itu agak sedikit vertikal. Lebih ke itu ya. Iya, kalau yang Tanyakan Aki-Aki ini agak muter aja gitu. Kalau ini lebih cepat aksesnya. Oh gitu. Cuman untuk jalur 2 ini kita tidak sarankan buat turun. Kalau buat naik sih oke. Tapi kalau buat turun kita sarankan lewat Tanyakan Adam Hawas. Nah, untuk jarak waktunya itu dari pos 2 ke Puncak Silala itu kurang lebih sekitar 25 menitan. Dari Puncak Silala ke Bukit Daulong kakak cuma lewatin satu tanjakan, untuk jaraknya itu cuma 10 menit. Dari Bukit Daulong ke Bukit Geger itu pun sama, jaraknya itu cuma 10 menit. Nah, apabila kakak ada kendala, di sini ada dua kontak emergency, jadi kakak boleh pilih salah satu. Oke, siap. Terima kasih. Jadi dengan segala persiapan dan info yang udah dikantongi, petualangan sebenarnya baru dimulai ya teman-teman. Sekarang aku akan menempuh jalan menuju kedua bukit yang udah nungguin ini. Jadi ikutin terus ya langkah demi langkah perjalanan aku ke Bukit Silala dan Daulong ini. Nggak jauh dari basecamp tadi, perjalanan aku udah langsung disambut sama suguhan alam yang nggak disangka-sangka. Lihat ya, ada aliran kali dengan batu-batu besar yang berserakan di tengah alirannya. Suara gemericik airnya bikin suasana jadi adem dan tenang sekaligus. Alam Bogor emang selalu punya cara tersendiri buat bikin kita berdecak kagum sejak pertama melangkah. Setelah menikmati kejutan dari aliran kali tadi, perjalanan kita pun berlanjut. Dan lihat, di depan kita sudah ada sebuah petunjuk jalan sederhana yang mengarahkan kita pada dua keindahan, Puncak Silala dan Bukit Daulong. Seperti petualangan dan mungkin juga dalam hidup, kadang kita harus memilih satu jalan dulu untuk dinikmati sepenuhnya. Hari ini kita beruntung bisa menelusuri keduanya. Dengan arah yang kini telah jelas, kaki pun mulai melangkah lebih mantap. Dan dengan itu, babak baru dalam petualangan kecil pun dimulai. Berjalan mengikuti satu jalur untuk dua puncak. Rasanya metafora yang indah, seperti memahami bahwa terkadang satu langkah tulus satu jalan yang ditempuh dengan sepenuh hati.
mampu membawa kita pada banyak pencapaian, pada banyak keindahan yang berbeda. Di depan sana kita sudah bisa melihat gapura sederhana yang jadi penanda resmi masuk ke jalur pendakian menuju Puncak Silala dan Bukit Dawolong ya. Di sini biasanya pos pengecekan tiket dilakukan. Jadi tiket yang kita beli tadi di base camp Cibimbing akan dicek atau dipersilahkan masuk di sini. Gapura ini seperti garis start yang sesungguhnya. Yuk kita dekati dan lanjutkan perjalanan. Dengan tiket yang telah ditunjukkan, kita sekarang resmi menjadi bagian dari cerita bukit hari ini ya. Melewati gapura ini seperti ritual peralihan yang sederhana, namun penuh makna. Kita tak lagi sekadar akan mendaki, tetapi kita sedang mendaki dan suasana pun berubah. Tujuan kini terasa lebih nyata. Mari kita nikmati setiap tanjakan, setiap hembusan angin, dan setiap sudut pandang baru yang akan hadir di depan. Setelah melewati pos tiket dan beberapa menit berjalan, kita langsung disambut dengan panduan yang sangat membantu. Sebuah peta jalur pendakian yang terpampang jelas di sini. Di peta ini bisa kita lihat rute lengkap menuju Puncak Silala dan Bukit Dawolong ya. Jalurnya digambar dengan detail, lengkap dengan perkiraan waktu tempuh dan titik penting sangat informatif untuk para pendaki, terutama yang pertama kali ke sini seperti aku ya. Tak berapa lama setelah meninggalkan peta tadi, langit tiba-tiba berubah. Rintik-rintik hujan mulai menyapa daun dan tanah. Alam seolah ingin menguji sekaligus menambah cerita dalam perjalanan ini ya. Aku memutuskan untuk berhenti sejenak di warung yang ada di tengah pendakian ini, mengeluarkan dan mengenakan jas hujan. Dalam setiap petualangan selalu ada rencana dan selalu ada improvisasi. Hujan bukanlah penghenti, hanya jeda kecil sebelum kita kembali melangkah dengan semangat yang lebih basah namun lebih gigih ya. Dan di tengah gerimis yang menemani langkah ini, mata ini tertarik pada sesuatu yang lain. Sebuah papan kecil dengan tulisan tangan ditempel di batang pohon tua. Bunyinya pura-pura kuat, aslinya rapuh. Sebuah pengingat yang sederhana namun begitu menusuk. Di tengah upaya kita mendaki, mengatasi tanjakan dan hujan, kadang kita lupa bahwa tidak apa untuk mengaku lelah, bahwa ketangguhan sejati justru datang dari pengakuan akan kerapuhan kita sendiri. Papan ini seperti bisikan dari pendaki sebelumnya, meninggalkan semangat bukan jejak ya.
Setelah merenungi pesan rapuh dan kuat tadi, perjalanan membawa kita pada sebuah tantangan yang ternyata menanti. Tanjakan Adam Hawa. Namanya saja sudah penuh kisah. Konon tanjakan ini dianggap sebagai ujian kesabaran sebelum puncak memberikan segala keindahannya. Jalannya menanjak, tajam, dan berkelok, seakan menguji niat setiap penjelajah. Disinilah kita benar-benar merasakan denyut nadi pendakian. Setiap tarikan napas, setiap langkah berat adalah dialog antara tekad dan niat ya. Dan akhirnya kita sampai di puncak Silala, 770 mdpl. Walau hari ini kabut tebal menyelimuti menyembunyikan panorama luas yang biasanya tersaji. Ada keheningan yang justru sangat jelas, suara angin, titik hujan yang halus, dan kesunyian yang nyaring. Ini adalah puncak yang berbeda dari kubayangkan, bukan tentang pemandangan yang memanjakan mata, tapi tentang perasaan sampai, tentang usaha yang telah dibayar lunas dengan kepuasan tersendiri. Aku akan berhenti sebentar di sini, menghirup dalam-dalam udara puncak yang basah ini, sebelum langkah ini berlabuh ke tujuan akhir, Bukit Dawolong. Dari puncak yang diselimuti kabut ini, perjalanan belum berakhir. Kaki mulai melangkah turun, menyusuri jalur yang berbeda untuk petualangan berikutnya. Setiap langkah meninggalkan Silala adalah langkah mendekati Dawolong. Ada semacam ritme baru yang terbentuk, ritme peralihan dari satu puncak ke puncak lainnya. Pepohonan seakan membuka jalan, menyadari bahwa kisah hari ini masih memiliki babak lanjutan yang harus ditulis. Meninggalkan sebuah puncak selalu membawa perasaan aneh. Ada kepuasan yang tertinggal, namun ada pula kerinduan akan kemungkinan baru. Dari ketinggian 770 mdpl ini, aku turun bukan untuk mengakhiri perjalanan, tetapi untuk memulai babak baru. Seperti kehidupan, setelah satu pencapaian, selalu ada tujuan lain yang menanti. Jalur menurun menanjak ini mengajarkan kerendahan hati, sambil mempersiapkan diri untuk pendakian berikutnya. Dan akhirnya setelah beberapa menit berjalan dari puncak Silala, kaki ini membawaku ke tempat yang sama-sama dinantikan, Bukit Dawolong.
Di sini alam menghadirkan suasana yang berbeda, dan kabut masih setia menyelimuti, seperti mau menguji kesabaran. Tapi lihatlah, alam sedang mempersiapkan kejutan. Perlahan-lahan, selimut kabut itu mulai tersibak, seperti tirai panggung yang dibuka untuk pertunjukan agung. Dan di depan mata, terbentanglah hamparan hijau yang selama ini tersembunyi, sebuah pemandangan yang seakan dibayar lunas dengan segala perjalanan dan penantian. Dan hujan pun mulai berhenti, meninggalkan butir-butir air di daunan yang berkilauan. Aku duduk di sini di tanah yang masih lembab, menyerap setiap keindahan yang tersaji di depan mata. Setelah perjalanan panjang, hujan mengguyur tanjakan yang menguji, dan kabut yang menyembunyikan. Kini semuanya terhenti sejenak. Hanya duduk diam dan membiarkan mata ini meminum keindahan hijau yang baru saja terbuka. Saat-saat seperti ini yang membuat segala lelah terasa berarti. Dan di puncak kepuasan ini ada ritual kecil yang membuat segalanya sempurna. Es markisa yang seger dan gorengan yang hangat. Rasanya nikmat bukan main. Setelah lelah mendaki, hujan-hujanan dan menaklukkan dua bukit, inilah reward terbaik untuk diri sendiri. Dinginnya es markisa yang menyegarkan tenggorokan, ditambah gurihnya gorengan yang baru digoreng, kombinasi sederhana yang terasa seperti pesta kecil di atas bukit. Dan seperti itu petualangan kita di Bukit Silala dan Bukit Daulong akhirnya sampai di penghujung ya. Dari base camp Cibingbin melewati tanjakan Adam Hawa, menembus kabut di puncak Silala, hingga akhirnya disambut kehijauan Daulong yang mempesona. Setiap langkah adalah cerita. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Ingatlah, alam tidak hanya untuk dikunjungi, tapi untuk dihormati. Jangan lupa bawa pulang kenangan, tinggalkan hanya jejak. Sampai jumpa di petualangan berikutnya ya di channel Tami Warawiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.